Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang yang hidup di dalam kasih-Nya dengan mengasihi, mengampuni, memberkati tanpa retorika, tanpa pura-pura, ya, tanpa Anda harus banyak alasan, ya. Karena ketika Anda bertekad, ya aku mau hidup dalam agape, maka itu akan terjadi. Dan yang paling penting jangan berilusi, ya. Ada yang luar biasa sekali pagi hari ini kita belajar ketika tabut Tuhan dirampas. Mengapa bisa dirampas? Akibat orang-orang, para imam, para pendeta, para alim ulama yang hidup dalam ilusi. Mereka bisa doa, mereka pandai berdoa, mereka tahu banyak ayat Alkitab, ya nggak kurang, ya ayat Alkitabnya, nggak kurang doanya, ritualnya jago. Wah, kalau bilang pokoknya all in one, bisa semua lah. Dan orang ini dikagumi oleh orang-orang jemaatnya. Dikagumi. Kalau nggak dikagumi, ya mungkin mau minta apa aja dikasih. Bahkan sampai minta perempuan pun dikasih. Ya, wah pokoknya apa yang dilakukan ini, wah top. Mau bikin salah, mau bikin apa, pokoknya membabi buta tutup mata, bener salah pokoknya bener. Orang kalau sudah kagum sama orang itu edan ya. Mau bener salah pokoknya bener. Ya mau isinya 23, mau nidurin anak kecil, wah hebat. Pokoknya nggak realistis lagi. Nggak yang Kristen, nggak yang Islam, nggak yang agama apapun, kalau sudah kagum sama orang, pokoknya dia salah, oh itu yang benar itu. Pasti ada alasannya. Semua pasti ada alasannya. Di depan mata jelas-jelasan dia bikin salah, Anda masih kagum sama dia. Oh jangan sampai ya. Tuhan Yesus dihujat, Anda diam saja, pendetanya disenggol, wah kirap-kirap, kejar-kejar, kejat-kejat, bahasa Friesland kuno sama bahasa Jerman kuno. Wah, edan pokoknya. Pokoknya pendeta yang paling benar, yang lain pokoknya sesat semua. Nah, itu yang terjadi dengan Hofni dan Pinehas, ya, yang menjadi ikon bagi umat Israel saat itu, ya. Mereka hidup dalam kemewahan, mereka punya kuasa, punya power, ya kan, mereka punya pengaruh, mereka bisa wah pokoknya luar biasa lah, mereka bisa menghipnotis rakyatnya sampai mereka salah, rakyat nggak ada yang berani protes. Mereka sudah jelas-jelas salah, ya rakyat nggak berani protes. Pendeta ini sudah jelas-jelas pakai duit jemaatnya, nggak berani protes jemaatnya. Wah itu kan jangan usik bijinya si itu, ya kan, bijimu itu jangan diusik, ya kan. Nah hari ini Tuhan ajarkan kepada kita sampai ketika kemuliaan Tuhan itu dirampas, tabut, ya, tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan. Di zaman perjanjian baru sudah nggak pakai lambang-lambangan lagi, ya. Di zaman perjanjian lama, kehadiran Tuhan itu dengan simbol-simbol, dengan ritual-ritual. Tetapi di zaman perjanjian baru, kematian Yesus di kayu salib itu menghapuskan semua simbol-simbol dan semua ritual-ritual itu. Nah, suatu ketika beneran dirampas. Kita lihat ya, saya mau belajar dari ini ya, dari ayat yang 32, lihat ini ya. Sementara itu orang-orang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, ada yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab sekumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka kumpul. Melu-melu, ikut-ikutan tok. Anda pergi ke gereja ikut hura-hura, jinggak-jinggak, kalau ditanyain kamu dapat apa? Embuh? Pokoknya pergi ikut kumpul-kumpul, wah ikut sorak-sorak ya di gereja itu. Jadi ternyata nggak cuma 212 saja ya yang ditanya, emang kamu tahu nggak lagi demo apa? Embuh, pokoknya dapat nasi bungkus. Sama orang ke gereja ikut jingkrak-jingkrak sorak-sorak, pokoknya musiknya enak. Ya, emang kenapa kamu musiknya enak? Terus mau apa coba kamu sini? Oh menyembah Tuhan, Tuhannya yang mana? Embuh. Terus pokoknya ikut-ikutan, orang ikut jeblak, dia ikutan jeblak. Orang ikut bidi-bidi bala-bala, Anda ikutan bidi-bidi bala-bala pokoknya. Wis pokoknya ikut-ikut, ya nggak tahu ada. Itu yang terjadi ya di dalam beragama. Melu-melu, Anda tahu nggak sih Anda lakukan apa? Nah,
Kadang-kadang ya orang-orang penyembah berhala ini lebih realistis ya. Mereka menyembah patung, tapi mereka lebih realistis. Baik itu orang Filistin yang menyembah Dagon maupun orang-orang Efesus yang menyembah Dewi Asitoret, patungnya Dewi Asitoret. Coba lihat statementnya ya mereka. Waktu tabut Tuhan itu ada di daerahnya mereka, di daerah Filistin, ya kan disebutkan itu penyakit berdatangan kan, wah kena tulah semua itu, udah karu-karuan mereka. Tuhan itu nggak perlu dibela. Lihat dalam sejarah Alkitab, Tuhan itu tidak pernah membiarkan dia dibela. Beda dengan Tuhannya tetangga saya dulu, kudu dibela. Karena nggak pernah di dalam Qurannya mereka, ya dalam kitab sucinya mereka, Tuhan itu membela dirinya sendiri. Nggak pernah satupun. Coba sebutkan mana ada pembelaan Tuhan terhadap dirinya sendiri di dalam kitab sucinya tetangganya saya dulu, tetangganya kalian. Nggak ada. Apa coba? Maka Tuhan menurunkan tulang, nggak ada. Ya kan? Di zamannya nabinya mereka nggak ada. Ya kan? Malah Anda harus membela dapat pahala enggak? Ya, harus bela. Tuhan yang sejati itu nggak perlu dibela. Ketika si imam-imam yang hidup dalam ilusi agama ini, yang tukang sihir dalam gereja ini, mencoba menghadirkan simbol itu, ternyata nggak ada powerful. Wah, mereka bingung, malah mati sisan. Tetapi Tuhan menyatakan pembelaannya terhadap diri sendiri. Nggak perlu orang Israel bela-bela mereka. Begitu tabut perjanjian itu ditaruh di dalam kuilnya Baal, hancur itu kuilnya Baal. Orang-orang Filistin pun kena tulah semuanya. Ya kan? Nggak usah ada yang bela-belain, karena itulah yang bertuah. Kehadirannya itulah yang bertuah. Jadi saudara nggak perlu ya kejang-kejang bela-belain pendeta juga. Kalau dia pendeta benar, ya dia kan dibela oleh Tuhan. Anda suka ajarannya, cukup sukai ajarannya, lakukan, uji. Nah, diuji. Jangan mau dibohongin, termasuk ajarannya saya, Anda uji. Orang-orang Filistin ini menguji ya. Dia bilang apa? Coba kalau ini belok ke sana, kalau belok ke arah orang Israel, berarti ini memang pekerjaan Tuhan mereka, Yehova. Kalau enggak ya berarti mungkin cuma kebetulan saja. Oh, mereka ngerti, diuji. Beneran enggak ini tulahnya dari Yehova? Jangan-jangan cuma sial aja kita nih. Cuma lagi sial saja. Diuji sama mereka. Diuji dong. 3.500 tahun yang lalu saja orang sudah nguji, 3.000 tahun yang lalu. Ada hari ini emang nguji cuma ikut-ikutan tok nggak jelas. Sama ya kejadian di Efesus. Orang-orang ini kumpul-kumpul nggak ngerti apa-apa. Lalu para pemuka-pemukanya mereka bilang, diuji dong. Kalau kita memang percaya ya bahwa Artemis ini, Dewi Artemis ini adalah yang maha mulia, yang maha besar, maha dahsyat. Ya kan? Ya kita kan lihat. Ya kan? Nah, diuji dong. Nggak usah seperti itu. Mereka tidak melakukan penistaan dan tidak menghujat, juga tidak merusak kuil kita, katanya kan. Diuji dong. Kalau memang itu dewi mereka yang maha hebat itu. Orang-orang yang tidak bertuhan, orang-orang yang penyembah-penyembah berhala yang kita sebut katanya orang kelenteng, penyembahan berhala, orang gunung kawi segala macam, seringkali hidupnya mereka lebih realistis loh. Kenapa? Mereka sama Tuhannya pun mereka ngetes loh. Mereka pergi ke berbagai macam Tuhan. Oh Tuhan yang ini, wah nggak mandi ini, nggak ampuh. Dukun yang ini nggak ampuh. Tuhan yang sana, Tuhan yang sana. Dia pergi ke masing-masing ya. Oh yang ini nih, wah dikasih kertas itu kan, tulisan-tulisan pakai tulisan Cina. Oh ini hebat ini, mampu ini. Terus temannya, oh yang ini lebih hebat. Wah ganti Tuhan dia. Nah itu realistis namanya ya. Kalau Tuhannya memang tidak berkuasa apa-apa, tinggalin. Kalau Tuhanmu tidak berkuasa, tinggalin saja. Ngapain kamu bertuhan, Tuhan yang nggak berkuasa? Malah minta dibela-bela. Tuhan yang bela kamu, jangan kamu yang bela Tuhan. Gitu. Yang realistis, uji segala sesuatu. 1 Tesalonika 5:21. Ujilah segala sesuatu. Kalau kamu dapat, pegang yang baik. Kalau itu memang gunung kawi yang baik, ya pegang yang baik. Kalau memang gunung kawi itu baik. Oh iya, kalau memang gunung kawi itu memberkati kamu, pegang. Masalahnya kan gunung kawi nanti minta balasan.
minta tumbal, minta apa segala macam. Loh, kalau kamu memang setuju ya pegang saja. Daripada kamu nyembah Tuhan yang nggak jelas. Nah, oh serius ya? Tetapi saya menyembah Tuhan Yesus. Saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia sungguh Tuhan segala Tuhan. Dia yang membatalkan semua kutuk dalam keluarga kami. Dia yang benar-benar melepaskan kami dari semua kesialan. Dia yang menghalau semua celaka, semua bencana dalam hidup kami. Makanya saya menyembah Tuhan Yesus. Uji dong. Oh sudah. Sudah saya uji. 7 kali kolor hidup saya itu tak tarik pedot. Untuk menguji Tuhan saya ini. Oh saya uji. 7 kali pedot saudara. Hidup saya ini tinggalkan Tuhan itu kan. Saya marah sama Tuhan karena saya lagi nguji. Ujilah aku kata Tuhan. Oh ujilah aku. Jangan takut. Jangan melu-melu. Jangan ikut-ikut. Karena jangan cuma ikut-ikut toh. Uji. Jangan takut. Doa minta. Anda yang gak punya anak sekarang bernazar. Supaya Tuhan beri anak buat Anda. Anda yang sedang sakit bernazar. Supaya Tuhan sembuhkan Anda. Anda yang sedang dalam masalah besar bernazar. Supaya Tuhan lepaskan Anda dari masalah. Tapi kalau sudah penuhi nazarmu, hati-hati. Ya. Dan paling utama Anda harus berdiakonia. Yang kencang. Karena dalam diakonia itu membuat hatimu tidak terikat dengan apa yang kamu minta itu. Supaya hati kamu jangan terikat dengan itu. Sebab apapun yang membuatmu terikat, yang membuatmu terpenjara oleh itu, itulah berhalamu. Ya, bernazar minta kepada Tuhan Yesus. Uji dia. Kalau nggak mau kasih, tinggalin saja. Masalahnya, kadang-kadang bukan nggak mau kasih, lah kamu mintanya Alphard, mintanya Ferrari, pendeta-pendeta minta beli Ferrari sama Tuhan, bukan kasih Ferrari, balang watu. Gerejanya dilemparin batu maksudnya kan. Balang watu dari surga itu maksudnya gerejamu malah dibakar sama masa. Pendeta minta Ferrari kan kelewatan. Kupluk, pendeta kupluk. Pendeta minta beli jam tangan 15 miliar. Kan pendeta kupluk namanya. Jangan. Uji. Anda uji. Wah, saya tantang Anda untuk menguji Tuhan kita Yesus Kristus. Punya iman itu jangan kicit-kicit, jangan cuma retorika. Rugi kamu. Kita punya Tuhan yang hidup. Nah, Anda harus punya pengalaman pribadi sama Tuhan yang hidup ini diuji. Kayak orang-orang di Efesus ini, kayak orang-orang Filistin ini, orang-orang kafir ini berani nguji Tuhannya. Ya kalau tetangganya saya suruh nguji Tuhan, apa yang diuji yang nggak lulus lah. Jangankan diuji Tuhannya mau diuji apanya, bolong semua. Aku yakin, ya diuji apanya mau diuji. Lang nabinya aja nggak ada bikin mujizat. Nabi aja nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan yang saya sembah, dia adalah pembuat mujizat. Dan dia lengkapi hamba-hambanya dengan berbagai mujizat. Anda dan saya, uji dong. Ya, uji. Lupa, uji maminya mati. Mami saya udah 75 tahun. Daud mati umur berapa? 80. Ya Daud bilang 70, 80 sudah bagus. 70, 80 sudah bagus. Ada bilang kemarin ada yang yang ngata-ngatain mami saya, mampus modar segala macam gitu ya. Ini orang-orang Islam. Orang-orang Islam ngatain mami saya modar lu kena tulah segala macam ya ibunya itu. Tak kasih tahu ya, Nabi kamu usianya 15 tahun lebih muda daripada mami saya sudah modar. Masih ngatain ibu saya modar. Nabi kamu modar 15 tahun lebih muda, umur 60 tahun. Berarti mami saya itu lebih mulia daripada Nabi kamu. Serius ya. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan bagi orang Kristen, tapi suatu kebahagiaan. Apalagi kalau matinya nggak kejang-kejang keracunan. Nah, mami saya matinya itu mulia ya, tenang. Lagi tidur, drop 2 hari, aduh mami sakit, terus ya 2 hari tidur gitu ya, terus hilang, seperti nggak kenal orang, terus tiba-tiba lagi tidur bablas. Wah saya mah seneng mati begitu ya, nggak bikin susah. Itu ya, uji Tuhanmu. Wah keluarga kami sudah menguji Tuhan yang kami sembah, kami uji sungguh-sungguh ya. Wah luar biasa Tuhan ini. Apakah Anda punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, Anda menguji Tuhan?
Jangan sampai Anda kumpul-kumpul, teriak-teriak, haleluya, haleluya, Anda nggak ngerti kenapa Anda kumpul, Anda bilang haleluya, haleluya, Anda sendiri bingung kenapa haleluya. Nanti ya itu benar ya si grupnya di Prayitno bilangnya gileluya, jangan sampai gila lu ya lu. Bilang haleluya, haleluya, gila lu ya. Jangan sampai lu. Karena kamu cuma ikut-ikut saja, nggak ngerti apa-apa. Alami sendiri Tuhan. Pagi ini Anda harus mengalami Tuhan sendiri. Uji kalau engkau ada dalam kesesakan. Uji. Anda tahu dalam segala, saya kan bilang kalau Anda dalam kesesakan, diakonia yang kenceng. Tuhan akan lepaskanmu. Tapi diakonia Anda jangan nggak tulus. Diakonia sambil mau kudeta, itu namanya nggak tulus, nggak bisa. Karena Anda diakonia sambil lihat situasi, Anda bisa ambil alih, duitnya mau Anda pakai. Kita kan mau begitu kan, kebanyakan orang kan, menguasai, karena ya ini kan duitnya banyak. Hati-hati, hati-hati. Uji segala sesuatu. Untung ya para pengurus di tempat kita itu tulus-tulus ya. Ya mereka orang punya duit semua, buat apa juga duit ya. untung pengurus-pengurus di Damaris ini diberkati Tuhan semua ya mereka ya. Nggak ada satupun loh pengurus-pengurus ini yang lirik duit itu yang kepengen, nggak ada loh. Luar biasa loh pengurus-pengurus kita ini. Entah ya gimana saya kok bisa kenal mereka ya. Saya nggak pernah satupun ketemu sama mereka loh. Pengurus-pengurus di Damaris ini. Serius, nggak pernah satupun ketemu mereka. Saya baru tahu kalau mereka tuh ternyata orang tajir semua. Orang yang tajir melintir. Semua pengurus kita ya, dari yang ketuanya, pembinanya, sampai bendaharanya, semua itu orang tajir melintir semua. Saya baru ngerti loh, itu mohon maaf ya pengurus. Saya meminta Anda jadi pengurus, saya nggak tahu loh kalau Anda itu orang kaya. Saya hanya melihat hati Anda. Waktu datang tuh, Pak, ayo Pak kita bikin ini. Saya hanya melihat hati Anda, saya nggak ngerti loh kalau Anda orang kaya, sungguh. Saya baru ngerti kalau ibu ketua ini ternyata donaturnya para YouTubers. Saya baru tahu kalau YouTubers ini ada ibu ketua kami itu donaturnya para YouTubers. Saya baru tahu. Saya baru tahu kemarin. 3 bulan yang lalu saya baru dikasih tahu sama Pak Alengso. Itu orang tajir Pak Paul. Masa sih Pak? Saya nggak tahu, saya bingung. Serius ya. Kalau berdiakoni yang tulus pokoknya. Nanti kamu akan lolos dari semua masalah-masalahmu. Tapi kalau kamu nggak tulus, artinya kamu punya niat jahat. Orang gini loh, saya berdiakonia karena saya ingin Tuhan tolong saya. Nah itu masih oke, ya. Seperti Petrus, Tuhan, saya ini filio sama kamu, bukan agape. Itu jujur, ya. Tuhan, saya itu datang ikut embun pagi karena saya pengen supaya anak saya sembuh. Saya pengen supaya keuangan saya dibebaskan dari lepaskan dari himpitan ekonomi. Jujur, saya ikut Tuhan karena saya ingin mengalami kemerdekaan. Oh iya memang, Anda boleh punya motivasi itu, tapi jangan sampai kemudian Anda berdiakonia dengan harapan Anda ingin menguasai uangnya, mau disiu semua, mau buat Anda sendiri, terus nanti Anda mau main-mainin. Oh itu yang namanya nggak tulus, maksud saya begitu ya. Atau Anda main-mainin dikasih ayam 13, yang dipakai 4, yang lain dijual misalnya. Belum ada sih ya, belum ada. Ya kita bersyukur juga ya, diaken-diaken dari seluruh diaken itu belum ada yang maling ya. Dan rasanya kok mereka nggak tega, saya tahulah orang-orang ini. Ya, nggak tega. Tapi kalau kesalahpahaman, mungkin ya ada namanya orang baru ketemu, kenal baru kemarin sore, ya pasti ada salah paham. Biasa itu. Nah, tinggal Anda tahan nggak dengan salah paham itu. Kalau saya mah tahan-tahan aja, bodo amat. Ya kan? Yang penting Anda tahan dengan kesalahpahaman itu. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Uji segala sesuatu, kata firman Tuhan. Ya, ketika tabut Tuhan itu dirampas, Tuhan itu membuktikan dirinya. Bukan Allah berarti tinggalkan. Enggak. Berarti, sial, Allah sudah nggak berkuasa lagi. Kalau dia memang Allah, dimanapun dia tetap Allah. Mau ditaruh di tempat gunung, di lembah, di dalam pemakaman, mau dia apa. Kalau dia memang Allah, dia akan bersinar sebagai Allah. Dia akan tunjukkan dirinya, karena memang dialah Allah. Ya, jangan banyakkan alasan, karena ini kalah sama begini, karena begini, karena orang kafir gini mengadu domba. Wah, geblek. Banyakkan alasan. Intinya kan Tuhanmu impoten kan, nggak berkuasa kan. Sehingga mau nangkap saya aja nggak bisa, kejar-kejar. Suruh Tuhanmu untuk tulahi saya kalau memang sanggup. Suruh dong Tuhanmu tulahi saya. Malah kejar-kejar, kejar-kejar. Uji Tuhan kita. Kalau memang itu Tuhan,
Ya kan Tuhanmu suka ngutukin orang, kutukin saya jadi monyet kayak jadi apa kayak. Nah, kan begitu kan, kan nggak bisa, nggak mempan. Karena saya hidupnya penuh kasih, saya tidak ada hujat. Saya menyatakan kebenaran, membuka Anda, supaya Anda melihat apakah Tuhan, siapakah Tuhan, bagaimana Tuhan yang sebenarnya. Tetapi kan orang kalau sudah biasa dibohongin, dikasih tahu yang benar kan nggak terima. Orang kalau sudah biasa dibohongin, dikasih tahu yang benar nggak terima. Orang kalau sudah dikasih tahu, itu bapakmu, ya, oh bapakmu itu dulu jenderal, jenderal kancil, wah, 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 wah. Tiba-tiba kamu ketemu saya, bapakmu jenderal, saya itu ketemu bapakmu itu copet pasar pagi. Siapa yang bilang bapakmu jenderal? Saya tuh kenal bapakmu tuh copet pasar pagi. Anda kan nggak terima kan ngomong itu, ngamuk-ngamuk kan pasti kan. Karena Anda bisa dibohongin bahwa bapakmu itu jenderal. Padahal mending jenderal copet. Nah ini copet pasar pagi, kroco. Mending jenderalnya copet, mending. Ini kroco. Nah, Anda nggak terima kalau saya kasih tahu begitu. Karena biasa dibohongi sama agama. Makanya jangan mau dibohongi agama hari ini. Kalau memang dia Tuhan, dimanapun dia akan bersinar, dimanapun dia akan menyatakan kuasanya, nggak usah pakai banyak alasan. Anda datang sama Tuhan, minta. Nah, tinggal dua cara. Anda mau minta dengan kesombongan atau mau minta peting-tingan begitu kayak saya nantangin Tuhan. Oh, saya nantang Tuhan Yesus ya. Tuhan, kalau memang kau ada, nyatakan dirimu. Oh, saya nantang, saudara. Wah, digabruk. 4 tahun, saudara. Akhirnya Tuhan Yesus temuin saya beneran ya. Wah, terkapar saya. Mintalah dalam kerendahan hati. Dia akan datang padamu dengan angin sepoi-sepoi. Kalau kamu minta dengan nantang, dia akan datang dalam badai. Akan datang, tapi dalam badai. Tinggal kamu kuat enggak. Kalau minta dengan kerendahan hati, dia akan datang dengan angin sepoi-sepoi. Dan akan tutupi mukamu. Soalnya ada hadirat Tuhan di situ. Kiranya remah dari Tuhan Yesus akan membuat Anda semua mengalami Tuhan sendiri selama engkau hidup, sehingga engkau diselamatkan. Haleluya. Kita akan berdoa untuk proyek-proyek diakonia kita, marturia kita, ya, pelayanan Badui, Yayasan Damaris Kasih Sejati. Ya, kita ada satu ya, ada yayasan, wah tadi malam saya mau umumkan lupa tuh ya, udah tak inget-inget loh, Yayasan Damaris Kasih Sejati. Ini untuk pelayanan penginjilan kita ya, Yayasan Damaris Kasih Sejati, Yayasan Damaris Pancasila untuk diakonia, Galarua, dan Hagios Eropa. Itu semua talenta yang Tuhan berikan pada kita untuk kita kelola ya. Haleluya. Silakan Pak Bonar Siregar.